saya Nimatul Rafiko, NIM 8190051 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas B semester 4. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi serta mempraktekkan secara langsung mengenai kesegaran jasmani untuk anak usia dini. Video ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah praktikum pengembangan jasmani AUD yang diampu oleh Bapak Anuri Haryanto MPD. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Poin yang pertama yaitu pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas lain. Manfaat dari kebugaran jasmani ini yaitu yang pertama menjaga berat badan, mengontrol kadar gula darah, menjaga kesehatan tulang, mengurangi stres dan depresi, serta meningkatkan kualitas hormon. Tujuan latihan kebugaran jasmani yang pertama, untuk mencapai dan memperluas perkembangan fisik secara menyeluruh. Tujuan ini sangat penting karena perkembangan fisik pada suatu tingkat yang tinggi merupakan dasar-dasar latihan untuk menjamin dan memperbaiki perkembangan fisik khusus sebagai suatu kebutuhan yang ditentukan dalam aktivitas olahraga. Pemenuhan tujuan ini seperti pengembangan kekuatan. Yang kedua, memperbaiki waktu reaksi, daya tahan otot, serta fleksibilitas. Yang ketiga, untuk mengenal gerak olahraga yang telah dipilih, sehingga bisa mengembangkan kapasitas penampilan lebih lanjut. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas kemampuan melalui kelatihan yang memadai dan kebiasaan yang disiplin, semangat, bersungguh-sungguh, serta mengembangkan kepercayaan diri. Yang kelima yaitu untuk mempertahankan kesehatan yang dimiliki. Nah, untuk melengkapi tujuan ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan kesehatan secara periodik. Selanjutnya yaitu untuk memperkaya pengetahuan secara teori dengan memperhatikan dasar secara fisiologi dan psikologi latihan, serta perencanaan gizi. Dan yang terakhir yaitu untuk mencegah dan mengambil tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya cedera. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani yang pertama yaitu faktor kesehatan, seperti halnya keadaan kesehatan, penyakit menular dan menahun. Yang kedua yaitu faktor gizi, seperti kurang protein, kalori, gizi rendah, dan gizi yang tidak memadai. Yang ketiga yaitu faktor latihan fisik, seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, serta volume latihan. Dan yang terakhir yaitu faktor keturunan, seperti antropometri dan kelainan bawaan. Poin yang terakhir yaitu unsur atau komponen kebugaran jasmani. Yang pertama, daya tahan atau endurance. Yang kedua, kekuatan otot atau strength. Yang ketiga, kelentukan atau fleksibilitas. Yang keempat, kecepatan atau speed. Yang kelima, daya eksplosif atau power. Terus yang keenam, kelincahan atau agility. Yang ketujuh, keseimbangan atau balance. Dan selanjutnya, ketepatan atau accuracy. Dan yang terakhir yaitu koordinasi atau coordination. Halo teman-teman, berikut ini saya akan menunjukkan beberapa praktek gerakan dari kesegaran jasmani untuk anak usia dini. Stay tune! Yang pertama yaitu daya tahan. Nah, daya tahan ini terdapat dua macam, daya tahan jantung paru dan daya tahan otot. Nah, untuk yang daya tahan jantung paru seperti kapasitas sistem jantung, paru-paru, dan pembuluh darah agar berfungsi secara optimal dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk yang daya tahan otot yaitu kapasitas otot untuk melakukan kontraksi secara terus-menerus terhadap suatu rangsang dalam jangka waktu tertentu, seperti halnya jogging,
berjalan cepat, squat jump, dan push up. Yang kedua yaitu kecepatan, di mana kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contohnya seperti berlari. Yang ketiga yaitu kelincahan, kemampuan merubah arah atau posisi tubuh dengan cepat yang dilakukan secara bersamaan dengan gerakan lainnya. Contohnya seperti lari zigzag dan lari bolak-balik. Kemudian yang keempat yaitu keseimbangan. Kemampuan mempertahankan sikap dan posisi tubuh secara cepat pada saat berdiri atau static balance, atau pada saat melakukan gerakan atau dynamic balance. Contohnya seperti berdiri dengan satu kaki dan posisi kapal terbang. Kemudian yang terakhir yaitu kelentukan, kemampuan tubuh untuk melakukan gerak dalam ruang gerak sendi secara maksimal. Contohnya seperti meliukkan badan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.